Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Dane bersama keluarganya sedang mengunjungi sebuah rumah yang sepertinya merupakan rumah dari keluarga Beth, seorang wanita yang mendaki gunung sendirian. Sepertinya mereka sedang berduka karena kematian Beth. Pacar Beth pun sangat syok dengan kejadian itu. Dia tak menyangka bahwa Beth telah pergi dari dunia ini. Sepulangnya dari rumah Beth, Dane mulai bertingkah sangat aneh, sehingga ibunya mulai khawatir dengan anaknya itu. Saat makan malam, keluarganya berusaha untuk mengajak Dane untuk berlibur ke suatu tempat. Namun dia menghiraukan semua perkataan mereka, karena saat ini Dane hanya memikirkan Beth seorang. Meski hari sudah sangat larut, Dane mencoba pergi ke rumah Beth dan bertemu dengan kedua orang tua Beth. Di sana mereka pun saling mengenang semua hal yang pernah mereka alami bersama Beth. Ketika Dane hendak pulang, Ibu Beth sempat memperlihatkan salah satu syal kesayangan Beth. Melihat hal itu, Dane pun meminta pada ibunya Beth agar dia mau memberikan syal itu sebagai kenang-kenangan. Keesokan harinya, Dane kembali ke rumah Beth untuk mengantarkan kue kepada orang tua Beth. Tapi entah mengapa sepertinya tidak ada siapapun di rumah itu. Dane pun kemudian pulang dan mencoba untuk menghubungi keluarga Beth, namun tetap tidak ada jawaban. Di sini Dane merasa bahwa sepertinya keluarga Beth saat ini sedang menjauhinya. Dane pun terlihat mulai lelah dengan semua keadaan ini, sehingga keluarga Dane mengusulkan untuk membawa Dane ke psikiater, karena Dane terlihat lelah dan selalu memikirkan Beth. Keesokan harinya Dane kembali lagi ke rumah Beth, dan dia mendengar ada seseorang di dalam rumah tersebut, namun sepertinya mereka tak mau membukakan pintunya. Dane yang penasaran, kemudian mencoba untuk mengintip melalui jendela. Dan alangkah terkejutnya ketika dia melihat bahwa Beth ternyata masih hidup. Saat Dane mencoba menerobos masuk ke dalam rumah Beth, tiba-tiba saja kakak Dane datang dan menyuruh Dane untuk pulang. Di sini Dane diancam akan dilaporkan ke polisi karena Dane telah mengganggu ketenangan orang lain. Pada malam harinya, Dane kabur dari rumah untuk pergi ke rumah Beth. Sesampainya di sana, Dane menerobos masuk ke rumah Beth, akan tetapi ayah Beth mencegatnya. Namun Dane berhasil dengan mudah masuk ke dalam. Hingga pada akhirnya Dane pun melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ternyata saat ini Beth masih hidup. Di sini mereka pun berdebat karena Dane merasa bahwa keluarga Beth telah memalsukan kematian dan menyembunyikan Beth dari dirinya. Dane yang tidak terima dengan kenyataan itu memilih untuk kembali pulang ke rumahnya sambil marah-marah. Sesampainya di rumah, Dane mengatakan kepada keluarganya bahwa Beth masih hidup. Mendengar hal itu, keluarganya pun membawa Dane ke psikiater untuk memeriksa kejiwaannya, karena keluarga Dane merasa bahwa kepala Dane sudah sangat kelelahan memikirkan semua hal yang telah terjadi pada dirinya. Keesokan harinya terlihat Dane yang lagi nyantai. Namun karena penasaran, Dane pun memutuskan untuk pergi ke pemakaman Beth. Di sini Dane menemukan bahwa ternyata makam Beth sudah dibongkar oleh seseorang. Melihat hal itu, Dane pun kembali ke rumah Beth dan berbicara dengan ayah Beth. Di sini ayah Beth mencoba menjelaskan bahwa sebelumnya Beth benar-benar sudah mati karena digigit oleh ular berbisa. Namun entah mengapa tiba-tiba saja Beth kembali dari kematiannya. Mendengar penjelasan ayah Beth, Dane pun semakin tak percaya dan mengancam bahwa dia akan melaporkan kasus ini ke polisi. Setelah perdebatan yang cukup panjang, Dane sepertinya mulai percaya dengan perkataan ayah Beth bahwa Beth telah bangkit dari kematiannya. Di sini Dane mengatakan bahwa kemungkinan besar Beth saat ini telah berubah menjadi zombie. Tak lama setelah itu, Beth datang dan mengajak Dane untuk mengobrol bersamanya. Meski Beth sudah hidup kembali, sepertinya Dane masih agak takut jika Beth benar-benar berubah menjadi zombie dan memakannya hidup-hidup. Melihat Dane yang ketakutan, Beth pun mulai bertanya-tanya mengapa semua orang bertingkah sangat aneh di depannya. Beth juga tak bisa mengingat apapun sejak seminggu yang lalu. Melihat Beth yang panik, Dane pun mencoba menenangkannya, dan mereka pun mulai melakukan hal-hal yang sangat menyenangkan. Malam itu mereka berdua bersenang-senang tanpa memikirkan hal lainnya. Keesokan harinya terlihat Dane yang sangat bahagia ketika menerima telepon dari Beth dan memutuskan untuk pergi ke rumah Beth. Sesampainya di sana, Dane dan ayah Beth mulai membahas apakah mereka harus mengatakan hal yang sebenarnya pada Beth atau tidak. Meski hal itu akan menyakiti hatinya, Dane tak akan menutup-nutupi tentang kebangkitan Beth. Sementara ayah Beth tidak ingin memberitahukannya pada Beth.
karena dia takut Beth akan sedih dan marah tentang hal itu. Ayah Beth pun mengancam, jika Dane mengatakan pada Beth, maka dia tak akan membiarkan Dane kembali untuk menemui Beth lagi. Mendengar hal itu, Dane pun setuju untuk tidak memberitahukan hal itu kepada Beth. Setelah itu, mereka pun pergi keluar dan bersenang-senang di taman. Tapi hal itu tidak berlangsung lama ketika pipi Beth mulai berubah menjadi mengerikan. Di sini ayah Beth memarahi Dane karena dia mengira bahwa hal itu terjadi akibat Dane yang membawa Beth pergi keluar rumah. Dengan terpaksa ayah Beth mengusir Dane dan mengatakan agar dia tidak kembali ke rumah Beth lagi. Di sini Dane sangat kesal karena dia merasa bahwa dirinya tidak bersalah. Dia hanya ingin mengatakan hal yang sejujurnya pada kekasihnya itu. Malam harinya, terlihat Dane menyelinap dan menghampiri Beth yang saat itu sedang berada di loteng dan mencoba mengajaknya untuk pergi ke sebuah pantai. Di sana, Dane memberinya kejutan berupa syair lagu yang dia ciptakan hanya untuk Beth seorang. Tapi entah mengapa, Beth justru membenci hal itu dan mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Beth mulai emosi dan menghancurkan seluruh pos penjaga yang ada di pantai itu. Dane yang panik mencoba untuk mengajak Beth kembali ke rumahnya. Namun dia kesusahan karena Beth terus saja mengamuk meski sudah di dalam mobil. Tapi untungnya Beth mulai tenang ketika dia mendengar sebuah musik yang ada di salah satu siaran radio. Sesampainya di rumah Beth, Dane pun segera pergi dari sana agar dia bisa menghindar dari amukan Beth. Saat Beth berada di kafe, dia bertemu dengan wanita yang merupakan teman masa kecilnya dia bernama Erica. Di sana mereka pun mengobrol dan menanyakan kabar satu sama lain. Setelah selesai sarapan, Dane berniat kembali ke rumahnya karena dia merasa sangat kelelahan. Ketika dia sedang menggendarai mobil, tiba-tiba Beth muncul dan langsung tertabrak oleh Dane. Semua orang sempat panik melihat kejadian itu, tetapi mereka semua langsung kabur ketika Beth tiba-tiba marah. Beth pun semakin marah ketika Erica datang untuk menyapa Dane. Melihat hal itu, Dane pun langsung memarahi Beth dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada diri Beth. Dane kemudian membawa Beth menemui makamnya dan menjelaskan bahwa sebenarnya Beth sudah meninggal karena telah digigit oleh ular ketika dia mendaki gunung sendirian. Dane pun marah karena Beth sekarang mulai berubah menjadi galak dan pemarah. Mendengar hal itu, Beth sangat marah, sehingga dia pun pergi membawa mobil Dane dan meninggalkannya di sana. Dane pun terpaksa kembali ke rumahnya dengan berjalan kaki. Setibanya di rumah, betapa terkejutnya ketika keluarganya sangat panik karena kakeknya yang sudah lama meninggal tiba-tiba hidup lagi dan kembali ke rumah dengan wajah yang sudah menyerupai zombie. Tak hanya itu, mereka juga kedatangan sepasang suami istri yang merupakan pemilik terdahulu dari rumah tersebut. Bahkan berita pun juga mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang yang sudah meninggal tiba-tiba hidup kembali dan kabur dari kuburan mereka. Tapi entah mengapa, sepertinya para zombie ini sangat menyukai loteng. Mereka semua marah-marah dan saling adu mulut hanya karena mereka ingin pergi ke loteng. Tak lama setelah itu, Dane mendapatkan telepon dari ayah Beth dan mengatakan bahwa dia saat ini berada di depan rumah Dane. Tanpa basa-basi, Dane pun segera pergi untuk menghindari keributan yang terjadi di rumahnya dan langsung menemui ayah Beth. Ternyata kedatangan ayah Beth adalah untuk menyuruh Dane agar dia mau mengatakan pada Beth bahwa sebenarnya Beth masih hidup dan belum meninggal. Ketika mereka sudah sampai, terlihat Beth yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Beth bahkan memakan seseorang yang merupakan mantan kekasihnya itu. Di sini Dane mengira bahwa kejadian ini merupakan ulah pembantu Beth. Dane sempat melihat pembantunya itu kabur dari rumah, tepat sebelum Beth merangkak keluar dari pemakaman. Dane yakin bahwa pembantunya itu mengetahui sesuatu tentang bangkitnya para zombies itu. Ibu Beth yang merasa kasihan melihat kondisi anaknya itu, akhirnya memberikan alamat pembantunya itu kepada Dane. Dia berharap agar Dane dapat menemukan pembantunya itu dan mencari jalan keluar untuk masalah yang sedang mereka hadapi. Tanpa basa-basi, Dane pun segera pergi bersama Beth untuk mencari pembantunya Beth. Singkat cerita, Dane kini tiba di alamat yang telah ibu Beth berikan. Dia menyuruh Beth yang sedang kelaparan agar tetap tenang sambil memakan kursi dari mobil itu. Ketika Dane mengetuk pintunya, ternyata yang tinggal di sana merupakan saudara dari pembantunya Beth.
Dia pun mengatakan pada Dane alasan saudaranya itu pergi dari rumah Beth, yaitu ayah Beth saat itu hendak melakukan hal-hal aneh padanya. Saat Dane hendak kembali ke mobil, tiba-tiba ayah Beth datang dan langsung memukul Dane hingga dia pingsan. Ayah Beth pun pergi meninggalkan Dane dan sambil membawa anaknya itu. Keesokan harinya saat Dane tersadar, tiba-tiba dia disambut oleh zombie yang sedang terdiam di sampingnya. Dane yang panik, segera masuk ke dalam mobil dan meninggalkan zombie tersebut. Ketika Dane sampai di rumah, betapa terkejutnya ketika rumahnya sudah berantakan dan tidak ada seorang pun di dalam sana. Dane pun mencoba berkeliling memeriksa rumah itu, dan betapa sedihnya ketika Dane melihat tumpukan mayat yang sudah terbakar hangus di dekat kolam renang tersebut. Dane mengira bahwa itu merupakan tubuh dari keluarganya. Dengan perasaan yang kacau balau, Dane rencana pergi dari kota untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dane pun pergi ke salah satu toko untuk mencari beberapa persediaan makanan. Setelah itu Dane berniat untuk membawa keluarga Beth pergi bersamanya. Tapi sepertinya rumah itu juga sudah menjadi sangat berantakan. Ketika Dane memeriksa rumah itu, betapa terkejutnya ketika Dane melihat ibunya Beth sedang memberi makan Beth dengan jari tangannya sendiri. Melihat hal itu, Dane pun segera menutup luka yang ada di tangan ibu Beth dengan perban dan menyuruhnya untuk pergi menyelamatkan diri. Sementara itu Dane akan menjaga Beth yang sedang mengamuk karena dia tak diberi makanan. Di sini Dane kemudian mengatakan pada Beth apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang telah terjadi pada keluarganya. Tapi sepertinya Beth sudah tidak peduli lagi dan dia hanya mengejek Dane dengan wajah yang menyeramkan. Kemudian Dane mencoba mengajak Beth untuk pergi mendaki ke sebuah gunung. Mendengar hal itu, Beth dengan semangat menyetujui hal tersebut. Ketika mereka keluar dari rumah, tiba-tiba kakaknya Dane datang dan menodongkan pistolnya ke arah Beth. Melihat hal itu, Dane pun berusaha untuk menghentikan kakaknya itu. Ternyata selama ini ibu dan ayah Dane masih hidup dan mereka sekarang berada di rumah keluarga Erica. Sementara orang-orang yang hangus itu merupakan kakeknya dan 2 orang zombie yang sebelumnya datang ke rumah mereka. Setelah berhasil meyakinkan kakaknya, dia pun memberikan senjata miliknya pada Dane dan menyerahkan masalah Beth pada Dane. Di sini kakaknya menyuruh Dane untuk menemuinya di rumah Erica pada pukul 4 sore nanti. Singkat cerita, mereka berdua pun pergi mendaki dan sambil membahas hal-hal yang menyenangkan, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah jurang. Di sini Dane mengucapkan selamat tinggal pada Beth, dan sebenarnya Dane masih menyayanginya. Namun sepertinya dunia ini sudah tidak membiarkan mereka berdua untuk hidup bersama lagi. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan, Dane pun menembak Beth, hingga akhirnya dia terjatuh ke dalam jurang. Setelah itu, Dane pun kemudian pergi ke rumah Erica untuk menemui ayah dan ibunya yang berada di sana. Sepertinya rumah itu sudah disegel dengan sangat baik, sehingga tidak ada zombie yang dapat masuk ke dalam sana. Sesampainya di dalam, mereka semua akhirnya berkumpul kembali. Di sini Dane mengatakan bahwa dia sangat mencintai keluarganya itu. Kakaknya pun menanyakan tentang senjata miliknya, namun ternyata Dane telah membuangnya, karena dia mengira bahwa kakaknya masih memiliki senjata yang lain. Setelah itu Dane kemudian mengajak mereka semua untuk pergi dari kota. Namun tiba-tiba lampunya kembali menyala. Dan ada sebuah berita yang mengatakan bahwa kondisi kota itu saat ini sudah kembali normal karena mereka berhasil mengatasi seluruh zombie-zombie yang ada di sana. Mendengar berita itu, Dane dengan wajah yang sangat lesu dan kelelahan mencoba berbaring untuk melepaskan seluruh masalah yang selama ini dia hadapi. Singkat cerita, terlihat Dane yang menemui makam Beth dan juga makam ayah Beth yang ternyata telah meninggal dalam kekacauan zombie sebelumnya. Dane kemudian memberikan benda berharga ke mereka berdua sebagai penghormatan terakhir. Dan tampaknya Dane dan Erica kini mulai saling menyukai.